Akibat mahalnya harga kedelai sebagai bahan baku, produsen tahu dan tempe di berbagai daerah akan mogok produksi. Para perajin tempe di kawasan Kampung Rawa, Johar Baru, Jakarta Pusat pada Minggu pagi menghentikan sementara kegiatan produksi mereka menyusul tingginya harga kedelai impor sebagai bahan baku utama pembuatan tahu dan tempe. Akibat adanya aksi mogok massal ini, komoditas tahu tempe dipastikan akan hilang di pasaran selama 3 hari ke depan. Di Banjar, Jawa Barat, seluruh perajin tahu tempe yang tergabung dalam paguyuban Berkah Jaya sepakat untuk mogok produksi selama 3 hari. Hal ini dilakukan menyusul harga kacang kedelai yang tidak kunjung turun. Pedagang berharap pasca aksi mogok, harga kedelai bisa kembali normal. Jika harga kedelai tetap mahal, maka para perajin sepakat untuk menaikkan harga produknya. Di Bekasi, Jawa Barat, sejak Minggu sore, tahu dan tempe telah menghilang dari pasaran lantaran para perajin tempe di Bekasi sejak Sabtu kemarin memutuskan untuk berhenti produksi. Pasalnya harga kedelai sebagai bahan baku utama pembuatan tempe membuat para produsen kesulitan untuk memproduksi tahu dan tempe. Puluhan produsen di sentra perajin tahu di Jombang juga melakukan aksi mogok produksi. Mereka menghentikan produksi karena harga kedelai sudah tidak mampu dibeli. Para perajin ini mengaku terus merugi sejak harga kedelai naik hingga menembus angka Rp11.300 per kilogramnya. Tim TV One mengabarkan. Oke, kita akan langsung bahas hal ini bersama dengan 3 orang narasumber yang sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Ada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendak RI, Pak Oke Nurwan. Kemudian ada pengamat ekonomi Mas Bima Yudhistira dan juga perajin tahu tempe ada Pak Enceng Rahmat. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Salam sehat. Selamat pagi. Salam sehat semuanya. Selamat pagi, pemirsa. Oke, saya mau ke Pak Enceng dulu ya. Pak Enceng, saya ingin konfirmasi, betul ya Anda melakukan mogok produksi mulai hari Senin ini sampai Rabu besok? Iya, betul. Betul. Kenapa, Pak? Karena kedelai mahal. Pilihannya kenapa harus mogok ya, Pak ya? Ya merugi, Pak. Kalau diteruskan merugi terus. Harganya tadinya memangnya berapa, Pak Enceng? Normalnya 8.000, naik sampai 10.000. Awal Januari naik lagi sampai 11.300 sekarang, sampai sekarang. Oke. Nah, sudah dari Januari, betul Pak? Iya, Januari udah naik lagi. Tahun 2021 kan 8.000 normal, naik lagi sampai 10.000. Nah, awal 2022 sekarang 11.300 sampai sekarang. Oke, nah Pak Enceng, di kesempatan kali ini kan kita juga menghadirkan pihak pemerintah yaitu melalui Kementerian Perdagangan. Apa saja sih yang ingin disampaikan Pak Enceng, Pak, berkaitan dengan harga kedelai yang cukup tinggi tadi kalau versi Pak Enceng? Ya, kepada pihak-pihak pemerintah atau yang lain, mudah-mudahan lah harga kedelai normal kembali. Jadi pengrajin tahu tempe itu mungkin bisa produksi kembali. Untuk selanjutnya kan mungkin kalau normal harga kedelainya mungkin kan ada lebihnya buat pengrajin. Begitu Kak. Oke, baik. Saya akan coba ke Pak Oke kalau gitu. Pak Oke ada jawaban mengenai hal yang tadi disampaikan oleh Pak Enceng, Pak Oke? Begini, bahan baku kedelai ini belum bisa diproduksi di dalam negeri.
dan hampir 80% kedelai ini diimpor dari Amerika, dari negara lain. Dan tentunya kita tidak bisa mengendalikan harga itu. Dan untuk itu yang kami pastikan adalah ketersediaan bahan baku kedelai supaya Pak pengrajin Oke? tahu tempe. Ya, Pak Oke, halo, mohon maaf halo. sebelumnya kalau saya potong Pak Oke, boleh agak mikrofonnya didekatkan ke suara Pak Oke? Kami kurang mendengar soalnya Pak, mohon maaf sebelumnya. Oke, begini gimana? Oke? Halo. Nah, oke Ya. Pak, sudah Pak, silakan dilanjutkan kembali. Baik, bahan baku kedelai ini dipasok dari luar negeri, asal dari impor. 80% lebih, hampir 90% bahkan pengakuan dari Kementerian Pertanian untuk bulan-bulan ini adalah diimpor dari luar negeri. Dan tentunya mengikuti harga internasional. Dan kebetulan terjadi kenaikan terus akibat gangguan produksi di Argentina dan Brazil, dan ada satu negara, China, yang menggunakan kedelai impor besar-besaran karena untuk reformasi peternakan hewannya di sana. Ya. Nah, jadi harga kedelai ini akan sama seperti yang dialami oleh Pak Enceng dan juga teman-teman lainnya ini, prediksi dari pemerintah akan berlangsung sampai kapan? Ini akan masih berlangsung sampai mungkin setelah puasa dan lebaran, baru mulai Juni baru kelihatan dari analisa kami itu akan terjadi penurunannya. Sampai puasa dan lebaran masih itu. Tapi pemerintah telah melakukan himbauan kepada importir untuk tetap melakukan importasi walaupun harganya tinggi. Karena ada 150.000 pengrajin tahu tempe yang tergantung dari kedelai impor untuk bisa melanjutkan usahanya. Sehingga kami pastikan ketersediaan bahan baku terus berjalan, dan saat ini stok di dalam negeri yang sudah tersedia ada 140.000 ton, bahkan akan masuk lagi 160.000 ton, dan dengan dilanjutkannya insya Allah sampai puasa dan lebaran akan terus dilakukan pengadaannya atau pembeliannya, sehingga bahan baku selalu tersedia gitu, walaupun harganya tinggi. Saya pikir itu yang harus kita lakukan, dan kami juga pemerintah melakukan edukasi publik kepada masyarakat. Memang bahan baku tinggi, dan kita mohon pengertiannya kepada masyarakat. Mungkin di tingkat pengrajin nanti angkanya itu akan naik biaya produksinya. Tahunya mungkin per potong yang sekarang 650 akan naik ke Rp700. Dan tempenya di mana saat ini adalah di pengrajinnya dijual itu 10.300 per kilogram, akan naik menjadi 10.600 per kilogram. Akan terjadi kenaikan akibat bahan baku ini. Ya. Oke, baik. Salah satu dasarnya adalah kenaikan harga bahan baku yang mesti kita impor gitu ya. Pak Oke tadi sudah menggarisbawahi itu. Saya mau ke Mas Bima. Mas Bima, fenomena soal ini ya, harga kedelai naik, kemudian para teman-teman pengrajin akhirnya mogok memproduksi, ini kan kayaknya udah fenomena tahunan ya Mas Bima ya. Kita paham kalau harga bahan baku pasti akan selalu naik gitu seiring waktu. Tapi apa yang bisa di garis bawahi gitu dari kondisi seperti ini, Mas Bima? Iya, ini kan fenomena seperti yang terjadi lagi ya pada Januari 2021 pada saat itu. Alasannya juga hampir sama. Cuman saat ini kondisinya mungkin lebih berat daripada 2021 awal. Karena saat ini ada kenaikan inflasi yang cukup tinggi. Biaya produksi pertanian di Amerika Serikat itu naiknya signifikan. Kemudian jumlah petani di Amerika Serikat itu juga mengalami pengurangan karena memang ada pembatasan sosial dan lain sebagainya. Ada juga biaya pengiriman logistik
naiknya cukup ekstrim saya kira, bisa 3 sampai 4 kali, khususnya untuk impor. Dan tapi bukan berarti memang ini faktor eksternal betul, kita ketergantungan terhadap impor kedelainya cukup besar. Tapi di sisi yang lain kita harus melakukan banyak hal. Karena situasi ini kalau dibiarkan pastinya akan menekan daya beli nih. Inflasi yang terlalu tinggi ini kita tidak harapkan. Karena bisa menghambat pemulihan daya beli, khususnya yang konsumsi tempe tahu ini kan golongan kelas menengah ke bawah. Jadi ada yang harus bisa dilakukan oleh pemerintah, salah satunya misalnya, kalau sudah melihat ada gelagat kenaikan harga kedelai secara internasional dan saat ini 1 bulan terakhir kedelai impor itu naiknya 15% harganya rata-rata di pasar internasional, maka pemerintah bisa melakukan misalnya kontrak jangka panjang, meminta para importir untuk melakukan kontrak pembelian kedelai dalam jangka panjang, sehingga ada stabilitas harga di situ. Yang kedua, ini saya agak concern juga soal produksi kedelai di dalam negeri yang terus mengalami penurunan. Jadi prediksi dari Kementerian Pertanian 2021 sampai 2024 itu terus terjun dari 613.000 ton, kemudian menjadi 550.000 ton produksi kedelai lokal kita. Jadi artinya kan kalau ingin mengurangi ketergantungan impor sehingga tiap tahun tidak terjadi fluktuasi seperti ini, maka produksi kedelai lokal, kalaupun ada masalah mutunya beda, karena negara-negara lain misalnya itu ada di negara subtropis. Tapi kita lihat ada negara Amerika Latin seperti Brazil yang sebenarnya tropis juga dan bisa mengembangkan kedelainya. 36% kedelai di dunia ini salah satunya dipasok dari Brazil. Ini kenapa Indonesia nggak bisa? Sama-sama di dalam iklim yang tropis. Jadi ada kenaikan produksi di dalam negeri untuk substitusi produk-produk impor khususnya dari kedelai. Jadi ada yang bisa dilakukan, bukan kemudian pasrah terhadap faktor eksternal atau yang terjadi di negara produsen. Jadi harus ada langkah-langkah konkret dari pemerintah. Oke Mas Bima, nanti kita akan coba tanyakan poin-poin yang sempat tadi disampaikan oleh Mas Bima kepada Pak Uko. Tapi kita jeda dulu sejenak pemirsa. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali hadir saat lagi untuk Anda, tetaplah bersama kami.